hari ini bisa memberikan experience yang bagus ya. Karena memang target kita hari ini untuk rundown acaranya kita akan, ada yang tahu nggak nih kita mau kemana sebenarnya nih, neng-neng sama abang-abang yang ganteng dan cakep ini kita. Jangan-jangan mah ke depan mah juga jalan neng kita tuh. Oke, kita rundown acara kita, tujuan kita hari ini adalah kita akan visit ke PTPN 8 di Subang untuk melihat proses pembuatan dan proses pengepekan untuk teh ya, dari mulai dia dipetik sampai dikemas dan bisa ada di gelas kita kalau pagi, kalau begitu kita. Sama lanjutannya kita lanjut ke untuk trip lanjutnya kita akan ada makan siang di rumah makan Saung Puncelut. Kemudian kita lanjut lagi untuk sorenya wisata di The Castello Subang. Udah pernah ke The Castello Subang belum nih, saya tanya ini pada? Udah. Berarti udah pada siap ini ya, kacamata hitam nih. Ada yang udah pakai kacamata hitam belum nih? Tadi saya ada beberapa yang pakai kacamata hitam. Ini kalau ini bapaknya udah gelap bener yang ini mah. Oke, saya harap bisa nanti untuk anak-anak bisa ikut arahan kita ya, karena kita pengen semuanya berjalan sesuai dengan apa yang memang sudah kita rundown sebelumnya, supaya kakak-kakaknya semua di sini, adik-adik semua tidak terlalu lama atau pulangnya terlalu mulur. Ya, jadi kita juga berharap semuanya dapat pengalaman yang baik, semuanya dapat experience yang baik, semuanya dapat ilmu yang bermanfaat, kan itu intinya. Ya, jadi terima kasih untuk waktu kesempatannya untuk Bapak Ibu semua. Kebetulan juga saya mau memperkenalkan diri, saya Septian, kebetulan kru yang bertugas hari ini untuk memandu dan bertanggung jawab dalam konteks perjalanan Bapak Ibu, adik-adik sekalian menuju PTPN Subang, di Castello dan sampai pulang lagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah beri keselamatan, kemudahan semuanya. Nah, itu yang paling baik sebenarnya. Nah itu nikmat sehat paling mahal itu Pak Haji ya. Oh itu paling mahal kita. Oke, kebetulan saya kenalin juga tim saya satu lagi nih, ada namanya ini Kak Mai. Saya bingung nih mau manggil abang, mau manggil saya juga boleh lah. Nggak, ini ada Kak Mai namanya, dia bagian dokumentasi. Nanti kakak-kakak semua perjalanan hari ini kita akan bentuk untuk kita upload nanti ke media sosial. Kemudian kita akan buat vlognya, mungkin ada di YouTube-nya, nanti bisa kita setel, bisa dipulang pada saat kita pulang dari trip. Nanti kita cari momen yang paling baik supaya perjalanannya memang punya kesan-kesan yang baik seperti itu. Oke, kemudian untuk krunya kita hari ini kita menggunakan PO bis Quinsa. Kemudian Quinsa ini PO-nya adanya di Bogor ya. Jadi kalau mau tahu ini mobil dari mana? Dari Bogor. Ya, mobil dari Bogor. Krunya hari ini Pak Dayat, kemudian sama asisten krunya itu ada Pak Maman. Jadi kalau memang butuh sesuatu, butuh apa-apa bisa dengan saya atau bisa dengan Pak Maman. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah sungkan-sungkan lah, repotin aja. Iya, tapi jangan repotin semuanya sih. Untuk semua fasilitas akomodasi kita sudah setting, kita sudah siapkan untuk akomodasi termasuk minuman dan welcome snacknya sama makan siangnya. Insya Allah semuanya ditanggung Pak Erik ya, Pak Erik ya. Yang nggak ditanggung cuma oleh-olehnya doang sebenarnya Pak. Jadi itu aja, kita masih tunggu berapa lagi Pak Erik? Dua lagi nih ya, biasa nih dua masih belum bisa dipantau posisinya, mungkin lagi di mana, apakah masih nyeruput kopi setengahnya masih kurang enak kan, kopi ngabis-ngabisin. Oh iya nggak apa-apa, dipasin aja, aman sih Pak, kita juga nggak terlalu ini deket kok dari sini mah. Oke, dari sini itu aja dari saya mungkin. Sama ini teman-teman, saya sebenarnya mau kasih sesuatu hal yang memang ini di luar dari kita kemarin punya komitmen ya. The Castello tahu kan Subang ya? Oke, sekarang saya mau tanya ke kakak semua. Pasti ini abang-abang sama adik-adik ini semuanya pasti punya media sosial dong. Ya. Untuk Castello sendiri ini kan dia memang taman wisata yang dibangun beribu-ribu hektar untuk mengakomodasi karenanya banyaknya tingkatnya wisata dari luar daerah untuk masuk ke wilayah Subang. Terlepas dari dia ada di Subang dan dia ada di Janspa, kita sama-sama tahu untuk tiketnya sendiri kan banyak berbayarnya. Benar ya? Khusus untuk Abro sendiri ini saya kasih free masuknya sampai masuk wahana. Jadi kita terusin sampai wahananya. Kalau sebelum-sebelumnya cuma hanya masuk aja ya Perik ya. Jadi saya terusin. Nah, ini ada empat tiket wisata yang saya terusin. Nanti tolong bisa dipakai sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman semua adik-adik bisa coba wahana-wahananya. Nanti tiketnya saya kasih pada saat sampai di Castello. Tapi saya mau kasih satu syarat sebenarnya, Bang. Ya, bisa dong. Jadi saya bantu nih, sekarang bantu saya dong. Ya. Pada punya handphone kan? Punya. Coba keluar handphonenya dulu.
Oke, saya tutur ini, nutur follower Pak. Tolong dibantu cari IG-nya Trams dong teman-teman semua, adik-adik. Kalau nggak follow nanti nggak saya kasih tiket terusan, masuk doang sendiri udah, saya tinggal ntar. Tolong dibantu cek follow IG-nya. Nanti kalau sudah di follow, tolong kasih tahu aja begini, nggak apa-apa. Saya mau lihat aja sih. Trams Tour and Travel. Trams TRAMS titik. Yo mari. Oke lanjut, di follow udah semua kakak. Ada door prize ya lo, nanti pergi haji lo. Sumpah dah. Amin. Oh iya betul. Ayo follow. Tata Romeo Alfa Nano. Abang yang di belakang diem aja pada bengong aja, apa itu? Trams. Tata Romeo Ayo. Alfa. Sudah? Oke. Kalau sudah di follow nanti kita akan cek untuk di ini pada saat. Oke, ada lagi? Sudah semua belum? Abang yang belakang ini yang ganteng-ganteng, masya Allah bang, ganteng-ganteng banget bang. Yo mari. Ya. Belakang aman. Wah, aman. Oh iya teman-teman, untuk yang punya riwayat agak mual, info ya, kita punya plastik nih, barangkali ada yang butuh plastik nggak? Ada yang butuh plastik nggak? Sama kita juga punya obat-obatan sederhana P3K. Kalau memang ada yang membutuhkan bisa info, minta aja ya. Kita siapin, ada minyak angin, ada tolak angin, ada antimo, ada obat pusing, ada plastik gitu untuk antisipasi tindakan. Ya jadi kalau emang butuh sesuatu info aja ya, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semua. Dari cantik, masya Allah neng. Oke, dari saya mungkin itu aja. Terima kasih. Saya juga terima kasih untuk waktunya Pak Erik dan Pak Haji, Bu Haji. Insya Allah mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Selamat sampai tujuan, pulang pergi. Insya Allah berkah. Siapa tunggu dua ya. Terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita udah sampai di lokasi di PTPN, PT Perkebunan Nusantara, Perkebunan Teknik Ciater. Kita tadi start dari jam 7 pagi sampai di lokasi itu jam 11 kurang 7 menit. Alhamdulillah. Hari ini kita itu mau kayak observasi dan gitu-gitu. Nah nanti kita lihat aja keseruannya gimana hari ini. Oke, sama rombongan SMA Islam Abror. Silakan ya, kumpul dulu di sini ya. Kita bikin barisan dulu. Lihat dulu ke sini. Bentar. Kalian cek dulu nih. Siap. Agak depan aja sedikit nggak apa-apa. Ini kita udah masuk mungkin di depan ruang produksi ya Pak? Ya. Itu di depan ruang produksi ya? Iya. Ya, ini di ruang produksi. Kita dipandu sama bapaknya hari ini. Jadi kita mau melihat produksi pembuatan teh. Gitu. Jadi anak-anaknya itu mau disuruh baris dulu.
Mohon izin waktunya mas. Mohon izin waktunya bisa dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bahwa saya di bagian Bapak bisa bertemu dengan adik semua guru yang dari SMK Darul Islam Darul Abrol ya Bekasi ya. Alhamdulillah gimana sehat-sehat semua. Kita ada di semua guru ya yang datang hari ini ke pabrik di sini ke PT Penta 102 Pekerjaan ada dalam keselamatan dan kesehatan ya. Mudah-mudahan juga sebaliknya mungkin doa terbaik buat adik semua. Nanti pulangnya ke masing-masing Allah memberikan keselamatan kesehatan sampai ke rumahnya masing-masing dengan aman selamat sampai ke rumahnya masing-masing. Alhamdulillah ya. Mungkin di sini Bapak untuk mewakili yang guru manajemen karyawan karyawati peserta PT Penta 102 Pekerjaan mengucapkan selamat datang selamat berkunjung ya di pabrik yang memproses produksi pembuatan teh hitam ya, pembuatan teh hitam produk ya. Adapun mungkin produk-produk yang dihasilkan oleh sejenis teh, di sini kita mempunyai 3 jenis produk yang dihasilkan oleh teh ya. Yang pertama ada teh hitam, yang kedua ada teh hijau, kemudian yang ketiga ada teh putih ya. Ini itu unggulan ya, unggulan produk-produk yang berbasis teh ya. Adapun proses pembuatan teh hijau sama teh putih itu udah di pabrik ini ya, mungkin di lain pabrik ya, mungkin sama namanya bahwa di PT Penta 1 Regional 2 yang tergabung dari Jawa Barat sampai Banten ya. Alhamdulillah untuk PT Penta 1 di sini di Kebun Ciater kita berbasis di proses pembuatan teh hitam ortodok ya. Adapun mungkin adik-adik akan melihat langsung ya proses pembuatan dari awal pucuk basah mungkin sampai proses pengepakan, proses packing ya. Mungkin di sini Bapak akan menerangkan dulu awal prosesnya dulu ya, sebelum adik-adik nanti masuk ke proses awal ya. Mungkin untuk di sini di PT Penta 1 Regional 2 Kebun Ciater di sini domisili ya, domisilinya di sini di Desa Ciater ya, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, jadi Provinsi Jawa Barat ya. Mungkin pabrik ini kita mulai dibangun kurang lebih 1990 ya. Mulai proses pembangunan pabrik ini kita 1990, mulai beroperasi kurang lebih 1992 sampai sekarang ya, Jadi pabriknya kita mulai pembangunan awal 1990 ya, mulai pembangunan awal. Jadi mulai produksi mungkin 91 sampai 92 mungkin sampai dengan sekarang ya. Mungkin pabrik-pabrik yang dulu ya, yang dulu hasil peninggalan Belanda di sini dibangun kurang lebih 1934 ya. Mulai ada pabrik di daerah Subang khususnya bagian selatan, khususnya di sini di Ciater, di sini dibangun kurang lebih 1934 ya. Jadi awalnya ada pabrik di sini dibangun kurang lebih 1934, mulai beroperasi kurang lebih 1937 ya. Itu awal adanya pabrik di sini ya. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu itu mungkin di sini notabene arealnya kita masih stabil, masih aman untuk area segi area, kemudian dari segi karyawan dan karyawatinya kita masih stabil. Makanya pabrik yang dulu itu overkapasitas ya. Kalau yang dulu pabrik dulu itu cuma bisa menampung 30 ton sampai 40 ton per kali pucuk basah. Sedangkan pendapatan dari lapangan itu di kota pabrik. Makanya kita
kita dialihkan pabrik yang lebih besar. Di sini ya, di sini ini pabriknya pabrik besar. Di sini kapasitasnya kalau normal kita bisa menampung 60 ton sampai 80 ton per hari pucuk basah. Ya, nah itu ya. Di sini ya, kebetulan kalau yang dulu itu pabriknya peninggalan Belanda. Ya, tapi khusus untuk dari mesin, khusus untuk mesin itu kita dialihkan ke sini semuanya mesinnya. Jadi cuma bangunannya aja yang dibongkar, yang dibugar ya. Tapi kalau mesin kita dibawa ke sini. Makanya kenapa di sini dikatakan pembuatan teh hitam ortodok ya. Ortodok itu mungkin sama dengan lain kata sama dengan kata itu jadul ya. Jadi prosesnya masih ala zaman dulu gitu mah. Makanya di sini dinamakan proses pembuatan teh hitam ortodok ya. Mungkin proses pembuatan teh itu ada terbagi dari dua jenis ya, khusus untuk proses teh hitam. Ada proses pembuatan teh hitam ortodok kayak pabrik ini, kemudian ada proses pembuatan modern. Namanya CTC ya, CTC mungkin sama basicnya di teh hitam, tapi mungkin lain cara kerja prosesnya ya. Nah adik-adik di sini akan lihat langsung secara proses awal ya, awal proses mungkin sampai jadi akhir nanti sampai pengetakan ya. Nah khusus mungkin yang diolah hari ini itu hasil petikan dari kemarin ya. Jadi yang kemarin dipetik itu diolahnya hari ini. Mungkin sebentar lagi ya, ini datang ya pucuk yang habis petikan hari ini yang diangkut dari lapangan di sini ya. Di sini kita ada 2 kali pertimbangan, ada timbangan pagi, kemudian ada timbangan sore ya. Nah, tapi kalau awal pemetikan itu pagi ya, antara jam 6 pagi, ya awal pemetikan. Mungkin nanti jedanya jam 11. Nah, jam 11 itu pucuk yang sudah dipetik nanti dibawa ke sini, dibawa ke pabrik ya. Nah, kemudian nanti karyawan itu rehat dulu kurang lebih 1 jam, nanti dilanjutkan lagi jam 1 sampai dengan jam 3 sore ya. Jadi di sini ada 2 kali pertimbangan ya, ada timbangan pagi, kemudian nanti disusul timbangan sore ya. Gitu. Nah, mungkin sebentar lagi ya antara jam 11 nanti datang ke sini ya untuk hasil pemetikan pagi gitu ya. Mungkin nanti disusul lagi sore jam 3 sore ya. Nah, di sini bangunan ini bisa dikatakan stasiun penerimaan bahan baku ya. Nanti truk-truk ini datang ke sini menurunkan produksi petikan hari ini ya. Nanti kita di sana di lapangan kita pakai karung ya, pakai walinsa untuk bawa angkut pucuknya. Jadi kapasitas satu karung teh basah itu kurang lebih antara 40 kilo sampai 50 kg pucuk basah ya. Nanti kapasitas satu truk itu bervariasi ya, antara 4 ton sampai 5 ton untuk satu truknya ya. Nanti udah selesai di sini dibawa ke sini, nanti kita dibawa pakai monorel ya, kayak gini nih. Nanti diangkutnya kita nggak manual ya, nggak pakai tangan ya, jadi langsung nggak dipikul, maksudnya nggak dipikul ya. Nanti bawa pucuknya ke atas ini pakai monorel ke atas. Untuk tahap selanjutnya, proses yang kedua itu namanya proses pengajuan ya. Nah, itu nanti pucuk yang sudah selesai penimbangan, sudah selesai pemetikan, baru nanti dibawa ke atas. Nanti untuk proses yang pertama itu proses pengajuan ya. Nanti proses pelayanan itu kita disimpan dalam baki-baki ya, yang sudah tersedia di atas ya. Nah di sini proses petikan itu kurang lebih ada 7 alur dan proses sebelum kita masuk kita layak untuk dikonstruksi oleh konsumen ya. Jadi kurang lebih ada 7 alur proses. Yang pertama ini prosesnya proses awal, jadi proses penerimaan bahan baku pucuk dulu ya. Proses penerimaan bahan baku pucuk dulu. Nanti dari sini kita lanjut ke atas, prosesnya proses pelayuan. Nanti proses yang kedua proses pelayuan ya. Nanti proses pelayuan itu kita berbeda-beda ya untuk tahap proses pelayuannya. Kalau sekarang lagi musim hujan kayak sekarang, itu proses pelayuannya akan panjang, bisa 12 jam sampai 20 proses pelayuannya. Kalau lagi musim hujan kayak sekarang, tapi kalau musim kemarau itu
proses keluarnya ada sebentar ya, bisa 9 jam sampai 12 jam. Kenapa? Karena proses keluaran itu yang pertama identik dengan menurunkan kadar air ya. Jadi proses keluaran itu ujung pertama itu menurunkan kadar air ya. Nanti bentar, kita deh geser dulu ke sini. Ini ada pintu masuk. Ada yang sebelah sana dulu. Ada yang sebelah sini deh. Kemudian kita selesai penimbangan pabrik. Ya, di sini ada 2 kali penimbangan. Yang pertama penimbangan kebun, yang kedua penimbangan pabrik. Kalau penimbangan kebun itu mungkin kapasitas individu perorangan, jadi pendapatan harian perorangan ya. Kalau penimbangan kebun, kalau di sini kan udah penimbangan pabrik itu udah termasuk penimbangan global per satu mandiri. Ya. Nah, kita teruskan ya. Barusan kan udah masuk ke proses awal, proses yang kedua proses pelayuan ya. Jadi proses pelayuan itu mungkin terbagi dari tiga tahap proses pelayuan. Ada proses pertama itu proses pembebelan. Jadi proses pembebelan ini kadang-kadang untuk yang datang hari ini itu udah langsung diproses. Ditunggu dulu ya, kurang lebih 12 jam sampai 20 jam untuk proses pelayuan. Nanti di sana ada proses pembebelan. Nanti udah di sini kita dibuka, kemudian disimpan dalam baki-baki ya. Lalu untuk proses pertama proses pembebelan. Kemudian udah tambah masuk proses pembebelan, masuk tahap proses kedua. Proses kedua itu proses pelayuan. Ya, itulah proses pembebelan masuk tahap proses pelayuan. Sudah selesai proses pelayuan, nanti masuk tahap terakhir. Tahap terakhir itu proses pembebelan. Jadi kalau tahap proses pelayuan itu sudah jam-jam proses pembebelan ya. Ada proses pembebelan ini rata-rata jam 2 sampai jam 3 dini hari ya. Gitu. Ini yang khusus yang baru ini ya. Nah, khusus mungkin yang hari ini itu yang hari ini bukannya hari kemarin. Jadi udah selesai proses pelayuan. Ya. Udah selesai proses pelayuan, baru kita turun ke bawah ya. Ke bawah itu mungkin proses yang ketiga itu proses penggilingan. Jadi proses penghancuran pucuk ya. Jadi dihancurkan melalui mesin ATR. Jadi dihancurkan ya, dijadikan bubuk powder, dijadikan powder ya. Nah di sana lama proses penggilingan itu kurang lebih 30 menit sampai 50 menit. 50 menit itu udah sesuai dengan proses penyurunan pucuk yang sudah menjadi bubuk ya. Udah selesai di sana di proses penggilingan sudah hancur, kita turunin ya, keluarin ya dari baki-baki masuk tahap penyortiran awal. Nah di sini kita ada 2 kali penyortiran ya, ada penyortiran awal, kemudian nanti di depan ada penyortiran akhir. Kalau penyortiran awal itu mungkin grade-nya masih basah, belum kering, belum layak untuk dikonsumsi ya. Nah, sudah selesai di sana disortir dalam keadaan basah, baru masuk tahap proses yang keempat. Jadi tahap keempat itu prosesnya proses fermentasi ya. Proses fermentasi ya sama ya, ini tidak beda jauh ya proses fermentasi sama kopi ya. Kalau kopi itu proses fermentasinya sudah sebentar, tapi kalau teh itu lama ya, bisa 2 jam sampai 3 jam untuk proses fermentasinya ya. Nah, sudah selesai difermentasi, baru masuk tahap proses yang kelima. Proses kelima itu proses open pengeringan. Jadi dikeringkan ya, mulai open ya. Khusus untuk pengeringan, di sini kita sudah menggunakan bahan bakar ya, seperti bensin, solar, biogas, batu bara dan lain-lainnya. Nah di sini kita masih menggunakan jenisnya jenis kayu bakar ya. Jadi kayu bakar yang diperlukan di sini untuk proses pengeringan itu ada 2 tahap. Ada proses kayu bakar yang besar, kemudian ada proses kayu bakar yang kecil. Kayu bakar kecil itu namanya WP, jadi kebanyakan dari pelet ya. Jadi di sini kita nggak pakai bahan bakar seperti solar, bensin, biogas, batu bara belum ya. Karena kita di sini pasokan kayu bakarnya alhamdulillah masih aman habis ya. Nah sudah selesai dikeringkan di sana cuma 15 menit sampai 20 menit ya, dengan temperatur panas. Di sini menggunakan 110 sampai 120 derajat Celcius untuk suhu panas ya. Nanti udah selesai dikeringkan, baru kita masuk tahap proses kemang. Jadi proses kemang itu proses penyortiran akhir. Kan di depan tadi ada proses penyortiran awal, yang di depan ada proses penyortiran akhir. Kalau penyortiran akhir mungkin di sana udah 90%, 95%. Jadi produk yang tinggal memisahkan jenis-jenis sesuai dengan warna dan berat jenis teh itu sendiri.
ya. Jadi ada 2 kali penyortiran bawah, kemudian nanti di depan ada penyortiran akhir, ya. Nah, ketika selesai di sana disortir, sudah keluar jenis-jenisnya menurut sesuai dengan warna dan berat jenis teh itu sendiri, mungkin kita masuk tahap final proses. Dan tahap final proses itu mungkin proses yang terakhir. Jadi proses yang ketujuh, itu proses pembukaan, ya. Jadi proses packing. Nah, khusus untuk di pabrik ini, kita packingnya nggak kecil-kecil. Kayak ada lihat yang di Carrefour, Cahaya, atau di Alfa, ya, dan lain sebagainya. Kita packingnya besar-besar, antara 50 kilo sampai 50 kilogram produk jadi. Ya. Nah, mungkin untuk pasarannya, kita di sini kurang lebih 80% produk diekspor, ya, dan 20% produk lokal. Jadi kurang lebih 40% sampai 60% kita pangsa pasarnya ke Eropa, ya. Jadi 40% sampai 60% pangsa pasarnya ke Eropa. Kemudian yang 30% itu untuk Timur Tengah, ya. Timur Tengah sekitar Jazirah Arab, ya. Jadi Indonesia kita bukan melakukan suatu saja. Bayangkan, ya, yang ada di semua. Makanya adik-adik harus jadi generasi pemuda teh. Ya, kenapa? Karena kita harus cuma mengandalkan itu aja. Kurang lebih 80%. Kita orang Indonesia cuma 20. Ya, katakan tadi Indonesia itu 60%, 40% sampai 60% orang Indonesia gemar minum teh. Kita nggak usah banyak-banyak yang keluar ke luar negeri. Ya, makanya Bapak ini ya sama adik semua, ya, yang berguna hari ini. Adik-adik harus gemar mencintai produk, khususnya produk kita dari Indonesia, ya. Khususnya mungkin kita umumnya apa-apa ada yang diberikan oleh orang Jawa. Itu, ya. Oke, alhamdulillah. Ini mungkin jadi momentum buat adik-adik semua. Siapa tahu nih adik-adik yang bukan hari ini ke sini, siapa tahu yang setelah sudah dewasa, sudah mempunyai Islam, masing-masing adik-adik ada yang terjun di dunia PTN, ya, khususnya di Jawa Barat, umumnya di seluruh Indonesia. Jadi Bapak doain, ya, mudah-mudahan adik-adik semua waktu khusus yang nggak bisa disebutkannya namanya satu-satu. Mudah-mudahan adik-adik semua kelak sudah dewasa, adik-adik menjadi anak-anak yang sukses, orang-orang yang sukses, ya, berguna bagi bangsa, negara maupun agama. Kita, ya, adik-adik harus kita mencintai produk kita, ya. Kita jangan terlena oleh nama. Mungkin adik-adik yang lihat yang ada tuntukan di sini, ini hasil penelitian hari-hari. Sekarang sudah siap olah, ya. Beda dengan bentuk ini. Nah, bentuk ini bentuknya buang data hari ini, ya. Nanti mungkin itu bentuknya bulan minggu kembali, ya, antara jam 2 sampai jam 3 dini hari, ya. Nanti dari kita ke bawah, ya, kita manual penduduknya pakai tangan. Jadi kan di sini kita yang udah Bapak katakan tadi, ya. Jadi proses lain itu terbagi dari 3. Yang pertama ada proses pembeberan. Proses pembeberan kayak gini, ya. Ini proses pembeberan. Jadi nanti udah dibeber, udah sesuai rata dengan masuk proses kedua, proses layuan, ya. Jadi udah selesai proses layuan, baru masuk tahap proses penurunan. Ya, penurunan kayak gitu, ya. Jadi di sini pucuk yang udah layu bisa nanti diturunin ke sana ke bawah, ya. Nanti di ruang bawah itu ada 5, 6, ya, yang harus dilalui oleh teh ini sebelum kita layak untuk dikonsumsi. Ya, silakan. Ada yang bertanya di sini? Oke, ada yang bertanya di sini? Satu kapasitas satu kaki ini itu bisa menampung 1.200 kg itu basah. Jadi satu baki itu, ya, satu baki ini itu bisa menampung 1.200 kg itu basah. Mungkin nanti udah layu dari 1.200 kg nanti turun kurang lebih jadi sekitar 100
banyak-banyak, kalau nggak laku di pasaran wilayah wilayah. Dan 8 grade itu udah masuk di pasaran sebenarnya. Ini mah udah enggak. Ini kalau pabrik ini kita mungkin berbasis di rumah material ya. Jadi proses bahan jadi. Mungkin tadi untuk pengemasan, packing itu mungkin nanti pabrik sendiri ya. Semacam kita merger untuk di lokal, kita ada Sariwangi, ada Tepoci, ada Texos tuh ya. Semua yang bergerak di lokal dipasoknya dari PTPN 1. Mungkin nggak dari pabrik ini semua. Jadi semua pabrik yang ada di Jawa Barat itu harus wajib ya. Ini ntar kalau jelek maaf ya. Ini video tau. Hai guys, jadi kita lagi di itu sih di kebun teh guys. Mana itu bentabok juga gak ada guys. Ayo itu foto dulu. Mau difoto pakai itu. Lagi minum apa? Enak kak? Yang kedua Boleh dibawa ya, saya bawa. Masih di kamar. Gimana aja nggak sih? Isi didiamkan di sini. Ya, pembeda jangan asin kan. Nah, oke. Apa mau? Bang, ada sop bang? Sop Ah, ada sop iga, tapi dadakan bikinnya. ya. Sop iga dadakan bikinnya. Jadi saya buat bawa. Makan dulu. Ya wajib lah, Muhammad aja makan dulu baru sholat. Makan dulu nanti sholat. Ambil kurang nih kayaknya nih. Selamat makan Bu. Selamat makan Pak. Mantap. Ada daun-daunnya kak. Bu Haji, Pak Haji selamat makan ya. Ya alhamdulillah nih, udah sampai lubang kita makan. Makan ya. Sukses selalu. Hai guys, jadi hari ini kita baru sampai di The Castello dan ini outfit kita guys. Ini outfit kita guys. Kita cek ya. Ya. Aduh, harusnya majuan dulu guys. Outfit hari ini guys, outfit di Castello. Oh ya guys, nih biar gak inian guys, jadi muka kita gak banyak kacamata guys. Terus habis kayak gitu jangan lupa aku travel and travel. Sama aja ya. Jelas nggak? Tapi kalau memang mau masuk sana sol, istana balon ya, kalau sih ya betul. Nah maksudnya ini dikasih sama kakaknya.
makan lagi pada ya.
Bu, gimana kesannya hari ini? Alhamdulillah senang banget bisa jalan-jalan ke sini sama Trams, semuanya happy, anak-anak